wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester kami, yaitu pengimplementasian data warehouse menggunakan dashboard. Baiklah, jadi di sini kami menggunakan OLAP dan OLTP sebagai database-nya. Di sini saya sendiri, Asri Nur Hajizah Rahman, sebagai ketua tim. Selanjutnya ada Natasha, Rahmita Ayu, Reskian Nurdiana, dan Indah Nabila. Langsung saja kita ke video materinya. Baiklah, saya Asri Nur Hajizah Rahman. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu di sini saya akan menyampaikan pendahuluan kenapa kami akan membuat penelitian ini dan apa tujuan kami membuat penelitian ini. Baiklah, perpustakaan merupakan sarana utama yang digunakan dalam usaha pengembangan serta meningkatkan pengetahuan, di mana perpustakaan yang akan kami teliti kali ini yaitu Perpustakaan Teknik Universitas Malikus Saleh yang terletak di Jalan Bukit Indah, Kota Loksemawe. Selanjutnya, perpustakaan memegang peranan yang sangat besar dalam rangkaian penyebaran informasi dikarenakan perpustakaan menyediakan koleksi-koleksi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi sivitas akademik. Jadi, kenapa kami memilih untuk meneliti perpustakaan? Dikarenakan perpustakaan itu adalah tempat yang banyak dikunjungi oleh mahasiswa, dan agar mempermudah pegawai, kami ingin membuat sebuah dashboard yang dimana nanti jumlah data masuk dan data keluar itu akan ditampilkan langsung di dashboardnya. Jadi pegawai nanti tidak payah untuk membuka bagian tertentu untuk melihat data masuk dan data keluarnya. Jadi istilahnya kami membuat jalan instan untuk mempermudah pegawai yang ada di Perpustakaan Universitas Malikus Saleh, khususnya di lingkup teknik. Kemudian, data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa, di mana database yang kami gunakan di sini, data yang digunakan yaitu data mahasiswa, data buku, data pegawai, dan banyak lainnya. Selanjutnya, data yang disimpan dalam sebuah data warehouse adalah data histori dari sebuah organisasi atau perusahaan yang mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail. Nah, dengan adanya data warehouse ini, database kami akan kami susun secara rapi. Seperti misalnya, ketika kita ingin mendaftar sebagai pegawai ataupun sebagai mahasiswa, itu kita akan menyimpan datanya di dalam database. Jadi pegawai tidak perlu kesusahan untuk mencatat manual secara satu persatu. Jadi kalau misalnya kita perlu data mahasiswa A, kita tinggal mencari di database yang kita gunakan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah merancang data warehouse perpustakaan berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP pada Perpustakaan Teknik Universitas Malikus Saleh. Jadi bahasa yang kami gunakan yaitu PHP, dan kami menggunakan tools Visual Studio Code untuk mengolah website yang akan kami buat. Dan website yang akan kami buat itu adalah website yang dapat digunakan di khalayak umum dan sudah pastinya teruji. Baiklah, diharapkan dengan adanya penelitian kami ini bermanfaat bagi pegawai khususnya
yaitu agar pegawai tidak kesusahan dalam mencari data, karena data yang kami simpan itu di dalam database dan bersifat permanen ataupun bisa kita ekspor nantinya untuk pengolahan data lainnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan teman saya Rahmita Ayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Asri Nur Haziza Rahman yang telah memaparkan latar belakang tentang analisis data warehouse di Perpustakaan Teknik Universitas Maluku Saleh. Selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian yang kami gunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan rekaman kata-kata, yaitu materi deskriptif beberapa kata dari banyak orang dan peneliti yang dapat diangkat melalui teknik pengumpulan data melalui tanya jawab. Objek penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Maluku Saleh. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Pada tahap ini, peneliti menentukan variabel atau aspek tertentu yang ingin diamati dan dikumpulkan datanya. Variabel ini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti juga merencanakan cara observasi yang akan dilakukan, termasuk metode yang akan digunakan, alat atau instrumen yang diperlukan, dan langkah-langkah praktisnya. Kemudian, wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana proses pada Perpustakaan Universitas Maluku Saleh dalam meminjam buku dan menyimpan data pengunjung. Kemudian, studi literatur. Pada tahap ini, mencari dan memahami teori dan informasi pendukung proses penelitian dari jurnal, buku, dan informasi lainnya. Kemudian, implementasi. Pada tahap ini, penulis menerapkan sistem atau prosedur yang dipilih untuk menyelesaikan desain. Sistem disetujui memasang, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan. Yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Pada tahap ini, penelitian berfokus pada dokumentasi data perpustakaan, termasuk buku, pengunjung, peminjaman, dan pengembalian buku. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang metode alur penelitian yang kami gunakan. Sistem ini dirancang secara bertahap berkat menggunakan metode waterfall. Metode waterfall itu sendiri adalah konsep pengembangan yang menekankan pada langkah sistematis, sehingga proses penciptaan sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan, mulai dari tahapan identifikasi sampai ke proses perawatan. Teknik waterfall yang kami gunakan adalah yang pertama, requirements definition, kemudian system and software design, kemudian implementation dan use testing, kemudian integration system, dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Natasha. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman saya yaitu Rahmita Ayu yang telah menjelaskan metode penelitian dan metode alur penelitian. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode alur penelitian yang kedua yaitu skema penelitian. Skema penelitian ini sendiri memperjelaskan alur sistem dari Perpustakaan Teknik Universitas
mana terdapat ada admin dan user. Admin sendiri bisa melihat dashboard perpustakaan, menambah dan menghapus user, dan bisa mengolah data master data dari perpustakaan itu tersebut, dan bisa mengelola laporan perpustakaan. Kemudian yaitu ada user. User ini bisa melihat halaman tampilan utama dari sistem perpustakaan dan bisa meminjam buku dan bisa mengembalikan buku. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan, di mana di hasil dan pembahasan ini terdapat analisa sistem. Analisa sistem dari perpustakaan sendiri ini dapat dilakukan untuk menentukan proses yang harus dikerjakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian meyakinkan bahwa sistem ini telah berjalan dengan proses yang benar. Sistem ini merupakan sistem yang mengetahui proses peminjaman buku dan pengembalian buku pada perpustakaan teknik Universitas Malikul Saleh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempermudah petugas perpustakaan dan mendata buku dan mempermudah para mahasiswa dalam peminjaman buku dan pengembalian buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Reskia Nurdian. Baik, terima kasih kepada teman saya Natasha yang telah menjelaskan mengenai skema dan analisa dari sistem yang telah dibuat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses OLAP dan OLTP. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan proses OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, jadi OLAP merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai perspektif dan dimensi. Nah, dalam konteks perpustakaan ini biasanya mencakup analisis seperti frekuensi peminjaman buku, pola peminjaman berdasarkan genre atau penulis, atau analisis demografis anggota perpustakaan. Jadi, proses OLAP ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data yang kompleks dan mendalam, seringkali melibatkan data dari berbagai sumber dan dalam jumlah yang besar. Nah, di sini teman-teman dapat melihat implementasi dari proses OLAP yang telah kami buat pada website Perpustakaan Teknik Universitas Malikul Saleh. Nah, pada proses OLAP ini kami menggunakan analisis frekuensi peminjaman pada Perpustakaan Universitas Malikul Saleh. Di sini teman-teman dapat melihat analisa peminjaman mulai tanggal 26 bulan 12 tahun 2023 terdapat 12 orang peminjam. Jadi di sini pegawai perpustakaan tidak perlu payah-payah untuk mencari berapa orang yang meminjam pada tanggal tertentu. Nah, jika pegawai perpustakaan ingin mencari atau menganalisis berapa banyak jumlah peminjaman buku di tanggal-tanggal tertentu, pegawai perpustakaan tidak sulit untuk mencarinya karena bisa dianalisa melalui frekuensi peminjaman buku atau frekuensi pengembalian buku. Selanjutnya di sini
saya akan menjelaskan proses OLTP atau Online Transaction Processing. Nah, OLTP ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola transaksi sehari-harian dalam sistem database. Nah, dalam konteks perpustakaan ini biasanya bisa mencakup transaksi seperti peminjaman dan pengembalian buku, pendaftaran anggota baru, atau pembaruan data anggota. Proses OLTP ini biasanya melibatkan sistem yang membutuhkan input dan output data secara real time dan cepat. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat implementasi dari proses OLTP yang telah kami buat pada website perpustakaan Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik. Di sini yang pertama, teman-teman bisa melihat proses dari transaksi peminjaman buku, lalu ada proses dari transaksi pengembalian buku, ada proses pembaruan anggota atau update, dan juga proses pendaftaran anggota baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Nabila. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Rizky Nurdiana yang telah menjelaskan proses dari OLAP dan OLTP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Nah, yang dapat teman-teman lihat di sini ada tampilan login, admin, dan user. Halaman ini digunakan admin dan user sebagai tempat untuk login dengan mengisi username dan password. Nah, selanjutnya ada halaman utama admin. Halaman ini menampilkan master data perpustakaan, katalog buku, dan laporan perpustakaan. Nah, selanjutnya adalah halaman utama user. Halaman utama user ini menampilkan tampilan peminjaman buku dan pengembalian buku untuk user. Nah, selanjutnya adalah halaman peminjaman buku. Pada halaman peminjaman buku ini terdapat fitur untuk mengisi formulir peminjaman buku dan fitur riwayat peminjaman buku. Selanjutnya ada halaman pengembalian buku. Pada halaman pengembalian buku ini terdapat fitur untuk mengisi formulir pengembalian buku dan fitur riwayat pengembalian buku. Baiklah, dari penelitian yang telah kami lakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan efisiensi manajemen perpustakaan teknik di Universitas Maliku Saleh melalui analisis data warehouse. Metode penelitian kualitatif dan pengembangan sistem dengan mode waterfall digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan data warehouse berbasis web menggunakan bahasa PHP. Hasil dan pembahasan mencakup analisis sistem dan implementasi sistem yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan perpustakaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jadi, pengimplementasian data warehouse itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya saja yang kami terapkan saat ini, yaitu pada lingkup kampus di Perpustakaan Teknik Universitas Maliku Saleh, di mana penggunaannya itu sangat penting untuk pegawai maupun pengguna, di mana kita dapat melihat data buku masuk dan data buku yang keluar.
Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.